Sabar dan sholat, obat hadapi masalah. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Satu ciri utama dunia yang tidak akan pernah hilang ialah masalah. Siapapun yang namanya masih hidup di bumi ini pasti akan menghadapi masalah. Karena masalah ada di mana-mana, mulai dari kolong jembatan sampai istana kekuasaan. Dari anak-anak hingga kakek nenek, semua berhadapan dengan masalah. Prinsipnya setiap jiwa memiliki masalah. Allah Ta'ala sebagai pencipta alam semesta sudah mengetahui dan karena itu juga telah mempersiapkan metode terbaik dalam menghadapi setiap masalah, yakni dengan sabar dan salat. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat Al-Qarni dalam buku fenomenalnya La Tahzan menuturkan bahwa jika Rasulullah diimpa sebuah ketakutan, maka beliau akan segera melakukan salat. Suatu waktu beliau berkata kepada Bilal, ketenanganku ada pada salat. Lebih lanjut ayat Al-Qarni menjelaskan, jika hati terasa menyesak, masalah yang dihadapi terasa sangat rumit dan tipu muslihat sangat banyak, maka bersegeralah datang ke tempat salat, dan sholatlah. Kiai Haji Abdullah Said, pendiri pesantren Hidayatullah di Kalimantan Timur pernah berkata bahwa sholat adalah media terbaik seorang muslim mengadukan segala masalahnya kepada Allah Ta'ala. Kita banyak menemukan riwayat yang menuturkan bahwa Nabi di kala sholat sungguh sangat tumanina dan bisa dikatakan cukup panjang, utamanya kala beliau sholat sendiri di malam hari. Bahkan Siti Aisyah pernah menuturkan, kaki Rasulullah sampai bengkak karena lamanya sholat beliau. Semua itu tidak lain karena beliau sedang mengadu, memohon, dan berharap kepada Allah agar segala urusan yang berkaitan dengan umat Islam diberikan jalan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan. Sehingga umat Islam bisa menjadi umat terbaik yang mampu menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kala kita memohon kepada Allah melalui salat, tentu sangat tidak elok jika dilakukan dengan tergesa-gesa. Harus tenang dan sabar dalam menjalankannya. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Al-Quran Surat Taha ayat 132. Jadi, salat sebenarnya bukan semata ritual. Ia sumber menyedot dan menyadap kekuatan ilahiyah untuk setiap jiwa mampu menghadapi masalah dengan tenang, cerdas dan solutif. Sebab dalam sholat ada masa di mana Allah sangat dekat pada seorang hamba, yakni di kala sujud. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika ia sujud. Maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. HR Muslim. Dengan demikian mari kita jadikan sholat sebagai media penting dalam hidup kita untuk
benar-benar dekat kepada Allah Ta'ala untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi, bukan sekedar ritual dan kurang begitu antusias dalam menjalankannya. Sabar. Beriringan dengan kala kita salat, dalam menghadapi masalah kita juga harus bersabar. Menurut Aid Al-Qarni, sabar adalah kemampuan jiwa untuk senantiasa berlapang dada, berkemauan keras, serta memiliki ketabahan yang besar dalam menghadapi masalah kehidupan. Bahkan tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi dengan sabar. Dengan bersabar, masalah apapun, insya Allah akan tersolusikan. Seberapapun besar permasalahan yang kita hadapi, tetaplah bersabar. Karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Karena janji Allah adalah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dengan demikian, tidak usah sedih, apalagi putus asa. Biarlah masalah mewarnai hidup kita, apapun dan sebesar apapun. Semua itu pasti akan sirna seiring kita memohon solusi kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena jika Allah sudah berjanji, mustahil Allah tidak menepatinya. Yakinlah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan, maka dia juga telah ikut berjihad." HR Al-Bukhari dan Muslim. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami, berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.